welcome back again to my channel Egi Forze Ixe. Oke guys, kembali lagi di episode kali ini ya. Gue udah cek seluruh pesan-pesan Discord dari kalian, dan kali ini gue sudah memberikan 12 meme yang akan kita review bersama di reaksi meme dari subscriber Egi Forze yang sangat kreatif dan multi talenta. Oke, kali ini gak usah lama-lama, kita akan langsung review aja meme dari buatan kalian semua ya. Oke. Dan sebelumnya buat kalian yang kepengen ikutan reaksi meme, itu caranya cukup gampang. Kalian tinggal buat aja kreasi meme kalian tuh tentang gua, ataupun tentang tokusatsu, ataupun tentang Ultraman yang diutamakan untuk tokusatsu ya. Jadi ataupun tentang misalnya kalian gabungin kombinasikan tentang anime ke gua, atau kalian kombinasikan juga tentang tokusatsu lain ke gua selain Ultraman, it's okay, masih gua terima. Yang penting satu hal, gua pengen ngelihat kalian berkreasi dengan kreasi kalian sendiri, oke? Gak masalah kalau kalian menganggap karya kalian itu jelek. Lebih bagus karya kalian jelek tapi kalian berusaha dengan kekuatan kalian sendiri, daripada kalian punya karya bagus tapi kalian mencuri karya orang lain. Oke? Yang penting tetap gua dukung selalu buat kalian ingin selalu berkarya dan kepengen reaksi meme-nya direct, buatlah meme yang sebagus-bagusnya yang buat gua tuh bisa lucu ngeliatnya dan pengen tertawa terbahak-bahak. Oke? Dan ya udah, kita gak usah lama-lama, kali ini kita langsung mulai aja di meme dari kreasi para subscriber Egi Forze, oke? Meme yang pertama by Kelvin Joshua Makaminang. Siapa yang udah gede cita-citanya pengen jadi ampas? Waduh, ini nih yang lagi viral ya, temen gue Bang Winda Basudara, dimana dia mengucapkan siapa cita-citanya kepengen jadi ini auto viral cuy. Baru 2 tahun ke YouTube tapi bisa cepet viral, gak kayak gue ya, terlalu ampas gue berarti ya. Oke, kita lanjut. Siapa yang udah gede cita-citanya pengen jadi ampas? Dijawab sama Tenkuji Takeru. Emang kenapa sih nggak boleh jadi ampas? Sombong amat. Ini mah coach Bang Mandra, boy. Kenapa jadi coach Bang Mandra di sini dah? Oke, dan di bawahnya ada waifu gua, ada Izu ya kan. Jangan gitu Mas Brando, nanti kita meledak bareng-bareng. Jangan dah meledak masa bareng-bareng sama Bang Brando. Idi, sok keren lu, sombong amat. Ini lagi. Ini haters gua aja dibuat jadiin meme ada di sini. Siapa? Alien Dada. Lu tuh gak bisa ngomong apa-apa. Gua rasa ya Brando kalau gak perlu jadi Ultraman aja, gua rasa bisa ngelawan si Dada, gua rasa ya. Lu jangan ngelawan, coba ngelawan Bang Brando kalau gua bilang. Kalau skill lu atau kemampuan lu tidak cukup ya. Dasar Dada haters gua lu. Oke, thank you. Sekarang kita masuk ke meme kedua kita ya, oke? Siapa yang cita-citanya pengen jadi Dark Zagi dan ingin dikalahkan Noah? Ini salah satu coach dari Bang Brando yang bener-bener ngasal banget tapi bisa viral. Itu dia yang gue bikin bingung tuh. Kok bisa ya gitu ya? Cuma bilang cita-cita doang tapi ujung-ujungnya hasilnya apa? Hal negatif gitu. Siapa yang cita-citanya pengen jadi Dark Zagi dan ingin dikalahkan Noah? Ya kalau lu dikalahkan Noah ya otomatis lu. Tapi nggak masalah juga sih, lu kan udah terkenal sebagai tokoh antagonis yang terkenal di Nebula M78. Tapi nggak deng, Ultraman Nexus itu kan dia kan bukan dari M78. Gue cuma agak lupa Dark Zagi ini asalnya dari mana ya. Ya oke, thank you buat yang udah kirim meme ya. Jadi kayaknya nih kemungkinan besar nih ada tentang cita-cita semua nih gue lihat untuk di episode kali ini ya. Oke, kita masuk meme ketiga ya. Siapa di sini yang cita-citanya ingin jadi orang dalam Bandai? Ultraman Hikari ya. Ultraman Hikari ini kan bukan kan? Nah. Duh, Bang Brando rame banget dia masuk ke dalam meme gua kali ini ya. Hah? Siapa di sini cita-cita ingin jadi orang dalam Bandai? Gua pun juga mau kok jadi orang Bandai. Gratis action figure cuy. Apalagi kalau gua sebagai staff yang bener-bener udah bener-bener sebagai staff multi talenta gitu kan. Ya dapat harganya setengah harga habis ya. Mungkin aja dikasih gratis gitu. Tapi itu kecil sekali kemungkinannya buat gua terutama ya. Kecuali kalau untuk orang-orang gede yang ada di sana tuh no, yang ada di sana no. Itu beneran. Kalau beneran bisa begitu, gua rasa itu beneran cocok untuk mereka dibandingkan sama gua. Karena apa? Gua di sini masih solo karir dan gue masih kurang lebih merintis untuk bisa maju ke depan dan bagaimana bisa lebih baik lagi. Oke, thank you. Apakah berikutnya kita akan masuk ke meme cita-cita lainnya? Kita masuk ke meme keempat ya. Oke, kali ini nggak cita-cita ya. Oke, di situ gue lihat ada gambar Ultraman Zero sama Ultraman Grigio ya. Jadi mereka berdua tuh married. Jadi Seven bilang selamat ya anakku udah punya istri kamu ya. Oke, ada Ultraman Z yaitu muridnya. Akhirnya guruku udah punya istri nih ya. Kemudian ada Ultraman Leo. Selamat ya muridku. Nah, selamat ya udah punya suami, yaitu ada Jit, ada Rosso sama ada Blue. Akhirnya adik kita udah punya suami yang ganteng ya. Wah, jelas di mana-mana Ultraman Zero tuh memang Ultraman paling ganteng ya, nggak bisa dikalahin.
Gua rasa juga kalau para Toku fans apalagi fan girling ya, ngelihat Ultraman Zero tuh udah jelas Ultraman Zero tuh ganteng ya. Rewa Ultraman Zero. Lagi gak mood gua nurus suara Zero ya. Nanti next time aja. Kalau kalian kepengen ngelihat nge-challenge gua tuh buat konten yang namanya ini kita ngedubbing suara Ultraman Zero, kalian tulis aja di kolom komentar setuju atau enggaknya, oke? Janbot and Jan 9, kami kapan oi? Waduh, istrinya cantik juga ya. Selamat ya kawan lamaku, yaitu Force Squad Zero juga ada Jan 9, Janbot, Glenfire sama Mirror Knight ya. Jadi pada seneng ketika Ultraman Zero tuh yang namanya married sama Grigio ya. Gue yang agak kurang sih karena Grigio itu Asahi ya, tapi gak apa-apa. Mungkin di suatu masa depan nanti kalau misalnya gua rajin diet, gua rajin olahraga dan kurangi porsi makan, mungkin kalau gua cosplay jadi Ultraman Zero mungkin gua bisa lebih ganteng daripada yang aslinya. Wah! Pede amat Gi, sombong amat lu Gi. Cosplay aja belum, lu tahu dah harga kostum Ultraman berapa Gi? Idi. Oke, yang berikutnya ya. Yang berikutnya, yang meme kelima. Apakah gua bakalan muncul di Ultra Galaxy Fight The Absolute Konfirasi made by Satria? Nah, jadi ini Ultraman Legend ya, dikarenakan juga gue kemarin udah dapat sedikit bocoran bahwasannya di Ultra Galaxy Fight The Absolute Konfirasi itu kan udah ada Cosmos sama Justice. Nah, kita lihat apakah nanti si Cosmos sama Justice bakal bergabung lagi dan berubah menjadi Ultraman Legend? Who knows? Siapa tahu Suburaya pengen mengembalikan zaman-zaman nostalgia kita ya melihat yang namanya Ultraman Legend, yaitu gabungan antara si Justice dan juga Cosmos ya. Tapi kalau beneran muncul lagi, gua rasa bakalan epic sih ya, karena Ultraman Legend sudah sekian lama tidak pernah muncul lagi di layar kaca kurang lebih. Oke, kita tunggu aja dari Suburaya apakah dia bakal memunculkan lagi yang namanya Ultraman Legend. Nanti kita tunggu sama-sama. Oke, kita masuk memang ke 6 ya. Siapa yang di sini cita-citanya mau jadi anak emas kayak saya, Ultraman Zero? Gue pengen tanya, ada nggak di antara kalian tuh kepengen jadi anak emas Suburaya? Wah, berat. Lu kalau mau jadi anak emas Suburaya, contoh aja Ultraman Zero, nggak punya series tapi dia jadi dilibatkan sebagai anak emas Suburaya. That's why gue selalu bilang Zero walaupun nggak ada series, tapi di seri manapun dia muncul, dia tetap merupakan Ultraman ganteng. Tetap paling ganteng anak emas Suburaya. Zero gitu loh, anak kesayangan Suburaya sama anak emas. Hehehe. Oh itu mah kalau dibandingin sama Adit gua rasa sama level ya. Cuma bedanya kalau si Zero anak kesayangan Suburaya, kalau Adit anak kesayangan Bunda. Lagi gak main game lagi, jangan diomongin Gi. Ingat ya, kode keras belum update, jangan pada request dulu, oke? Tunggu aja nanti kalau udah update pas gua mainin dah, tunggu aja ya. Oke, yuk masuk meme yang ke-7 ya. Siapa di sini yang cita-citanya mau jadi ultra terapes kayak saya? Ini Ultraman Max ya. Bisa dibilang sebenarnya kalau menurut gua Ultraman Max itu bukan produk gagal, bukan apes juga ya. Tapi gak banyak peminatnya, hanya itu saja sih. Kalau banyak di antara kalian yang mungkin yang bisa nonton seriesnya ataupun menikmati ceritanya lumayan bagus sih Ultraman Max ini. Tapi di antara kalian tuh mungkin banyak yang bilang bahwasannya Ultraman Max ini ada Ultraman paling apes, yang gak cocok atau juga produk gagal dari Suburaya apa gimana. Tonton aja sih dulu kalau bilang sih seriesnya sih ya. Yang penting ya mungkin dikarenakan salah satunya ini juga sih, Ultraman Max ini adalah salah satu Ultraman yang terlupakan. Tapi sebenarnya kekuatan dia tuh cukup lumayan OP sih kalau menurut gue ya. Oke ya, cita-cita jadi Ultraman terapes ya gak apa-apa. Lu jadi Ultraman terapes pun kalau lu mau bangkit dan menuju masa depan yang lebih baik, lu bisa sukses. Yakin gua. Oke, kita masukkan berikutnya ya. Cita-cita lagi nih gua rasanya. Oke, meme ke-8 ya. Siapa cita-citanya pengen jadi Ultraman 3? Hiroshi Nagano, Egi Forge pengen jadi Ultraman 3. Kok tahu lu? Gue pengen jadi Ultraman 3. Iya, ada dulu sih memang niatan gue tuh pengen cosplay jadi Ultraman 3. But you know lah, badan gue begini, postur tubuh gue tuh gak cocok. Jadi gue tuh perlu yang namanya workout sama perlu kurangi makan juga sih yang paling utama. Dan yang kedua, harga kostum Ultraman 3 itu mahal cuy, apalagi yang beneran original ya. Ya kalau Hiroshi Nagano mah gak usah ditanya, dia udah pastilah karena dia adalah pemeran Ultraman 3 ya, atau pemeran Daigo Madoka yang sampai sekarang keberadaannya tidak diketahui kapan kembali ke Suburaya. Kalian juga banyak tanya ke gua, Bang, Hiroshi Nagano kenapa kok nggak balik-balik Bang ke Suburaya, kok nggak jadi Ultraman lagi? Ya intinya yang pesannya cukup satu sih, kemungkinan besar yang pastinya dia tuh udah putus kontrak dari Suburaya. Nah yang kedua kemungkinan besar juga bisa jadi si Hiroshi Nagano ini mungkin udah vakum di dunia entertainment. Gue juga nggak tahu bagaimana gosip-gosip terakhir tentang dia. Tapi yang pasti yang gue inget dia sibuk dengan bandnya juga, dia kan ada punya bandnya itu V6 ya kurang lebih. Oke, yaudah kita lihat aja ke depannya nanti apakah Hiroshi Nagano bakal kembali lagi atau enggak, walaupun sangat kecil sekali kemungkinannya ya. Oke, yang pasti Hiroshi Nagano ini merupakan aktor Ultraman favorit gua ya, yang membuat gua tuh benar-benar suka banget sama Ultraman 3 ya, karena Heisei era pertama itu membangkitkan gua tuh jadi suka lagi sama Ultraman. Oke,
Oke, thank you. Cita-cita jadi Ultraman 3 ya. Oke, thank you. Sekarang kita masuk meme berikutnya. Apakah cita-cita lagi? Masih sama. Siapa cita-citanya pengen punya golden play button by Levi Ackerman? Egi Forze menjawab, gua pengen punya golden play button. Ini yang kirim tahu banget sama gua. Siap, thank you ya. Lu beneran tahu ya. Kalau boleh jujur memang cita-cita terberat gua ya. Walaupun kemungkinan besarnya itu sangat kecil gitu. Kemungkinan kemungkinan besar tapi sangat kecil gitu. Kemungkinannya sangat kecil menurut gua karena untuk mendapatkan golden play button itu gua gak tahu sampai kapan ya biar bisa meraihnya. Sampai sejauh ini aja gua masih belum dapet yang namanya perjuangan untuk kesempatan gitu. Peluangnya masih belum kelihatan untuk sama golden play button. Sementara untuk silver play button aja perjuangannya juga berat, Pak. Ya jujur aja perjuangan untuk silver play button itu juga berat, Pak. Buat kalian yang ngomong lu bilang lu ya, gua kasih tahu ya, lu yang bilangin gua, alah lu udah 4 tahun YouTube baru dapat silver. Coba rasakan, coba lu jadi konten kreator, bisa nggak lu dapetin dalam jangka waktu 4 tahun ya? Kalau lu bisa dapetin dalam jangka waktu lebih cepat, lu lebih bagus. Jadi gak usah ngomong doang kalau nggak ada aksi. Talk less, do more ya. Talk less, do more. Lebih bagus kalian tuh sedikit bicara tapi lebih banyak bekerja ya, oke? Jangan ngeremehin orang mulu lu. Kalau lu cuma bisa jago ngomong doang, skill buktiin. Nah, oke? Thank you. Jadi marah gue jadi kesel gue nih gara-gara begini nih, oke? Oke, next berikutnya meme ke-10. Apakah cita-cita lagi? Ya, masih sama. Siapa di sini yang cita-citanya menjadi artis TikTok Negeri Cahaya? Yuk dijawab. Yang mau jadi artis TikTok Negeri Cahaya siapa? Silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau udah artis TikTok Negeri Cahaya mah Ultraman Taro tuh udah kingnya gitu, udah rajanya gitu. Penerus berikutnya generasi keduanya mah ya si Ultraman 3. Karena Ultraman 3 gue lihat ada salah satu cosplayer Ultraman 3 itu dia asal dari kurang lebih dari Cina atau dari mana gitu. Dia tuh sering banget pakai kostum Ultraman 3 dan main TikTok gitu. Nah, bisa jadi di kemudian hari siapa di sini cita-citanya menjadi artis TikTok Negeri Cahaya? Ingat, Pak, anakmu masih ada, Ultraman Taiga. Dia bisa saja mengikuti jejakmu untuk menjadi artis TikTok Negeri Cahaya. Kalian setuju kalau Taiga jadi artis TikTok Negeri Cahaya? Ya, ujung-ujungnya paling ya keduanya nanti dibuang dari Negeri Cahaya. Enggak lah, gitu lah. Toh mereka kan juga cari makan di Negeri Cahaya sekarang. Apa tuh namanya tuh bahan-bahan makanan lagi kekurangan gitu ya. Jadi pertanyaan pasti ngomong ke gua nanti, Bang, Ultraman makannya lewat mana, Bang? Cari tahu sendiri, jangan tanya sama gua ya. Kalau mau lebih jelas, coba lu tanyanya sama Suburaya, jangan sama gue, oke? Gua hanya penikmat, gua hanya menghibur kalian, oke? Siap. Thank you. Dan sekarang kita masuk meme ke-11 ya. By Cliff Gaming, siapa yang cita-citanya ingin jadi kolektor ya? Waduh, ini semua ini mah. Ada Pocopo, Bang Acit, ada Anissa Jajanan Sultan. Heh, bukan. Ini bukan Nisa, ini mah Teh Manda tuh. Idi, masa bedain Manda sama Nisa aja nggak bisa lu? Gue mah bisa. Namanya Anissa Jajanan Sultan, salah. Yang ini namanya si Manda. Nisa mah yang satu lagi. Gue tuh bedainnya simple aja mah. Karena ya gue juga sering sih nonton channel Jajanan Sultan ya. Agan Reja gak usah ditanya lah. Bapak Kamen Rider dari semua rider ya, oke. Umam Kreatif gue gak kenal. Frans Sanjaya gue kenal. Kolektor dari si apa juga, salah satu kolektor action figure paling terkenal di Indonesia ya. Gitu baru ya tuh. Kalau gue ya kolektor ya, gue juga ada beberapa koleksi action figure ya di Forza ya. Gue juga ada Ray Alexander. Nah, Ray Alexander juga gak beda jauh. Dia adalah sepupu atau saudaraan juga sih sama si Frans Sanjaya ya. Dan juga Kyle Zevanya udahlah, Kyle Zevanya juga nggak usah ditanya lah. Udah pasti koleksinya juga banyak. Dia tuh kalau nggak salah selain koleksi dari Rider atau Ultraman, ada juga koleksi Hot Wheels sama Pokemon gitu kalau nggak salah sih Kyle ya. Ya jadi di antara semua ini siapa yang cita-cita pengen jadi kolektor? Gua tuh pernah ketemunya cuma sama Bang Acit, Pocopo, sama Agan Reja, sama si Frans Sanjaya. Itu aja yang gue pernah ketemu sih. Nah, apalagi sama yang buat siapa yang cita-cita pengen jadi kolektor ya? Ya itu sering pernah ketemu bulan Maret lalu, kolek bareng sama Arga Kudo. Ya tahu lah pastinya, masa nggak tahu? Ya itulah cita-cita menjadi seorang kolektor tuh sebenarnya ada dari gue tuh sejak kecil dulu. Cuma dulu nggak bisa beli ya, jadi balas dendamnya sekarang gitu. Nah, buat yang bilang main gitu masih main bocah, cek sendiri aja deh harganya deh. Gua gak mau banyak ngomong, ntar lu pada protes ke gua gitu. Yaudah, cukup. Kita sekarang masuk ke meme yang ke-12 ya. Oke, siapa di sini yang cita-citanya ingin sukses dan banggain kedua orang tuanya? By Nicolo ya. Jadi ini waktu itu ada salah satu subscriber gua atau dari dukungan dari gua gitu, ngirimin meme ke gua tuh lewat postingan Instagram dan namanya adalah Nicolo. Tuh bisa kalian lihat ya.
Jadi langsung aja karena gua lihat dia pakai foto gua sama Bang Winda. Ini foto gua ini pas waktu itu kita ketemuannya di Jakarta Toys Fair 2020, tepatnya bulan Maret lalu, dan besoknya kita langsung kolaborasi bareng dan live streaming di channel Bang Winda main Ultraman di rumah Bang Winda ya, sama si Arga Kudo juga ya. Jadi ini kurang lebih ada yang buat siapa yang cita-citanya di sini ingin sukses dan banggain kedua orang tuanya. Jujur gue bangga sama coach ini ya, karena lu tuh gak perlu punya cita-cita yang ini yang harus seperti kayak gue harus mengejar golden play button atau gimana gitu. Yang paling utama sebenarnya ini adalah ingin sukses dan banggain kedua orang tuanya. Karena kalau kalian itu udah sukses, otomatis kalian tuh sudah memberikan yang namanya hal yang paling baik untuk membalas orang tua kalian tuh ya. Ya istilahnya ya orang tua kalian dulunya bersusah-susah payah membiayai kalian sekolah, kasih makan, atau juga membiayai kalian dengan hal-hal yang lain. Dan kalau kalian udah sukses, pasti kalian juga kepengen kan ngebanggain orang tua kalian. Pokoknya gua tuh akan selalu ucapin yang namanya ya, kalian harus dukung orang tua kalian ya selagi mereka masih ada ya. Jangan kecewain orang tua kalian, karena kedepannya pasti kalian menjadi harapan besar buat orang tua kalian semua. Oke, so jadi itu aja ya. Udah 12 menit gua review untuk episode kali ini, dan ternyata rekor kali ini kalian sangat mantap cuy. Gua kasih nilai 10 langsung ya, dikarenakan apa? Kalian tuh kirim ke meme ke gua, itu totalnya meme-nya tuh semuanya tuh meme yang lagi viral akhir-akhir ini tentang Bang Winda Basudara cuy. Isinya ya itulah tentang siapa yang cita-citanya di sini pengen jadi ini, pengen jadi itu ya. Kalau boleh jujur, gua juga punya cita-cita. Cita-cita gue tuh adalah gue tuh kepengen ya, semoga channel ini, gue pengen channel ini tuh bisa sukses ke depannya, tetap selalu ada dan tetap selalu bisa menghibur kalian. Maka juga cita-cita gue itu yang paling utama. Gue tuh harus bisa berikan yang terbaik ya, tetap berikan gue kesehatan. Semoga gak ada halangan ke depannya nanti bagaimana. Yang pastinya tanpa kalian gue gak akan bisa begini. So gue gak akan pernah bosan, seperti gue bilang, gak akan pernah bosan untuk bilang yang namanya terima kasih banyak buat kalian yang udah selalu support gue sampai sekarang ya. Jadi kapan lagi nanti ada waktu, kalau seandainya nanti ada waktu, kita doakan aja buat seluruh teman-teman gue juga, semoga kalian tetap berjuang dan kita berjuang bersama. Gue pengen kita naik bareng-bareng, jadi jangan hanya gue aja, karena di sisi lain karena ada teman itulah, karena ada pendukung itulah, makanya kita bisa maju sampai sekarang gitu ya. Oke, jadi itu aja ya. Dan sekarang gue pengen bilang buat yang mau kirim meme kalian boleh kirim aja ke link Discord gue. Link Discord gue bisa kalian join nanti di kolom deskripsi, bisa kalian cek, sama di kolom komentar nanti kalau bisa nanti gue pin yang paling atas. Oke, gue tunggu meme kreasi kalian, dan yang belum mereaksi ditunggu aja nanti di episode-episode yang berikutnya. Oke, so mungkin itu aja untuk episode kali ini. Thank you for watching. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih like dan kalian subscribe channel gue, serta nyalakan juga loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar video-video yang gak kalah seru dibandingkan dengan video-video yang sebelumnya. Akhir kata sampai di sini aja. Apapun yang terjadi, teruslah berkarya untuk mencapai impianmu. Sampai di sini aja guys. Ciao. See you again di next episode video yang berikutnya. Ciao. Bye bye.